Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai maupun pendengar radio Suara Al-Iman yang kami hormati, kita berjumpa lagi dalam kajian As-Sirah Nabawiyah. Dan suatu pertemuan yang sangat kita syukuri tentunya, kita dapat berjumpa melalui media ini, di mana kita dapat mengisi tentunya dalam rangka watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran. Kita tentunya bukanlah bertujuan di dalam kita saling menasihati dalam kebenaran maupun kesabaran ini untuk mencari ketinggian, tentunya tidak demikian. Tentunya kita mencari adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari surga Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dicintai oleh setiap kaum muslimin. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW sangat mencintai beliau. Sehingga jika ditanyakan kepada para sahabat Rasulullah SAW, siapa manusia yang dicintai oleh mereka, tentunya paling dicintai oleh mereka tentunya adalah Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan mereka, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, dari orang tua mereka sendiri, dari istri-istri dan anak-anak mereka. Karena konsekuensi dari kalimat syahadah yang bermakna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak sembah yang berhak disembah melainkan Allah dan Rasulullah adalah Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, siapapun orangnya. Namun apakah kita mampu melakukan hal ini? Mampu mengalahkan kecintaan hawa nafsu kita dengan menempatkan kecintaan asy-syar'iyyah, al-mahabbatu syar'iyyah, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu, sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka berjihad fisabilillah, tatkala mereka ditanya, maukah engkau yang saat ini engkau tertangkap oleh musuh-musuh Allah, orang musyrikin, mereka ditanya, maukah engkau jika Muhammad sekarang ditukar, engkau ditukar oleh Muhammad, yaitu kedudukanmu sebagai tawanan diganti oleh Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Maka mereka menjawab, tidak mau, tidak ingin. Bahkan mereka melantunkan bait-bait syakir, menguatkan iman mereka,
la ubali hina uktalu musliman bi ayyi jambin kana dha masra'i. Aku tidak peduli dengan aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaannya, aku tidak peduli. Ikhwan fillah, kecintaan yang sampai derajat melebihkan kecintaan Allah dan Rasulnya dari segala sesuatu ini, itulah yang dimaksud dengan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka jika kita mencintai seorang orang tua, itu adalah kecintaan fitrah, al-mahabbatu al-fitriyah. Namun kecintaan kepada orang tua ini tidak menyebabkan kita melebihi cinta kita kepada Tuhan, kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Sehingga tatkala keduanya misalnya melakukan kesalahan, melakukan perintah untuk berbuat maksiat, maka kita lebih mengedepankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis la ta'ah, tidak wajib taat bagi yang menyelisih yaitu perintah Allah. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya bagi seorang muslim ini adalah satu persyaratan tatkala dia melaksanakan masuk Islam atau dia masuk Islam. Dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhwan fillah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat Salman Al-Farisi, sahabat Abdullah bin Salam telah membuktikan. Dalam kisah-kisah yang lalu kita telah mengambil pelajaran, dalam pertemuan yang lalu kita telah mengambil pelajaran, beberapa pelajaran dari kisah hikmah, dari hikmah yang terkandung dalam masuk Islamnya sahabat Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam dari orang-orang Yahudi, sahabat Salman Al-Farisi dari kaum Nasara. Apa yang menjadikan mereka cinta kepada Islam? Apa yang menjadikan mereka masuk Islam? Tentunya pertama adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk Allah yang Allah berikan melalui kitab suci, kitab Taurat dan Injil yang belum tercampur, yang di dalamnya masih terkandung sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun kemudian dihapus, ditulis dengan tangan mereka, merubah kitab Taurat dan Injil sehingga nama Nabi Muhammad tidak kita jumpai lagi. Padahal kalau kita membaca surat Shaf, surat ke-61, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mendengarkan satu ayat dalam Al-Quran yang tidak diimani oleh mereka yang menyebutkan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Shaf ayat ke-6. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam. Ketika Isa bin Maryam berkata, ya Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini adalah Rasulullah ilaikum, utusan Allah kepada kalian, kepada Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat. Musaddiqan lima baina yadayya
minat Taurati wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya ini rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat. Aku membenarkan kitab Taurat, percaya bahwasanya Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Membasyiran, dan aku juga memberi kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, bi rasulin, dengan adanya rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bani Israel beriman kepada Nabi Isa? Maka Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'um bil bayyinati, tatkala datang keterangan-keterangan Nabi Muhammad diutus oleh Allah, qalu hadza sihrun mubin, mereka mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Tidak beriman kepada firman Allah, tidak beriman kepada nabinya, tidak percaya kepada nabinya. Waman adlamu mimman, maka kata Allah SWT, waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Lalu setelah orang Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, ini rasulun ilaikum, setelah menyatakan, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah, bukan Tuhan. Musaddiqan, aku membenarkan lima baina yadayya minat Taurat. Ini Rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Membenarkan kitab Taurat. Mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian bahwasanya nanti ada nabi namanya Muhammad. Maka kemudian falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW setelah jelas datang kebenaran. Adapun Salman Al-Farisi, Abdullah bin Salam, mereka membaca kitab Taurat dan Injil yang asli yang menyebutkan demikian, mendengarkan dari para pendeta yang berperilaku lurus. Salman Al-Farisi yang menyebutkan bahwa sifat Nabi itu demikian, terdapat stempel di tengah-tengah pundaknya, maka dibuktikan benar adanya. Dia termasuk orang-orang yang beriman. Namun ada yang tidak beriman, tidak percaya. Jika Anda tanya kepada seorang, apakah benar Muhammad itu Rasulullah? Apakah Anda berani bertanya demikian? Kemudian dijawab, oh bukan. Apa sikap Anda? Padahal kata Allah SWT, وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنِ افترى على اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ. Siapakah yang lebih zalim, وَمَنْ أَدْلَمُ, daripada orang yang diajak masuk Islam, daripada orang-orang yang berbuat dusta ala Allah, kadhiba. Siapa yang lebih zalim? Zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi Isa alaihissalam adalah kita hormati sebagai Rasulullah yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran tauhid. Lalu di sana ada manusia yang menyatakan Nabi Isa bukan Rasul, dia adalah Tuhan. Maka apakah ini bukan suatu kedustaan? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ke-6, ayat 7, ayat ke surat As-Saff, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يَدْعُو إِلَى الْإِسْلَامِ. Ikhwan fillah, kita tidak menyukai kedustaan. Kita semua manusia yang jenuh dengan kedustaan. Semua orang kalau dibohongin, itu pasti akan marah. Namun mengapa dalam masalah akidah kita tidak demikian? Tidak menyatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan
Rasulnya. Tanyakan kepada mereka yang menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Apakah mereka mengakui Isa bin Maryam adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya? Bukankah yang mengakibatkan hancurnya dunia tatkala kita berdusta kepada Allah, menyatakan manusia sebagai Tuhan? Ikhwani fiddin, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam? Wallahu la yahdil qaumal zalim. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Namun cahaya Allah Subhanahu wa taala akan terus menjulang, akan terus menyinari dunia ini, menerangi kegelapan umat manusia yang terjatuh dalam kegelapan syirik, yang terjatuh dalam kegelapan kekufuran, kemaksiatan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Allah menyatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Katakanlah Allah itu Esa. Allah tidak butuh siapapun. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu ada yang mengatakan Allah punya anak. Yuriduna litutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah, namun Allah akan memancarkan cahayanya, menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kufar, orang yang ingkar, orang yang kafir, tidak beriman. Dan mereka benci hal itu. Karena Allah menyatakan, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dalam surat As-Saff ayat ke-9. "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk, dan membawa agama yang hak, wa dinil haq, liyudhhirahu 'ala dini kullih. Allah akan memenangkan walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak menyukai. Ikhwan fillah, kehidupan dunia ini telah terjadi bukan hanya kita saat ini. Telah berlalu umat-umat sebelumnya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman, ada yang berjuang membela Rasulnya, ada yang mengingkari Rasulnya, ada yang mentauhidkan Allah, dan ada yang mempersekutukan Allah. Dan bentuk-bentuk manusia telah ada semua dalam gambaran dalam Al-Quran ini. Lalu kita bertanya pada diri kita sebagai bentuk mensucikan diri, kita ingin menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Kita ini termasuk dalam hamba yang bagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Apakah kita seperti Al-Maghdub, orang-orang yang dimurkai, yang mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya? Sebagaimana kaum Abdullah bin Salam yang mengetahui kebenaran bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tatkala Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah SAW, menampakkan diri bahwasanya dia telah menyatakan, "Saya masuk Islam, saya sekarang Muslim." Lalu pujian yang sebelumnya dilontarkan oleh kaumnya berubah tatkala mendengar masuk Islamnya Abdullah bin Salam. "Engkau bukan orang yang terbaik. Engkau..." Salman Al-Farisi dari mencari kebenaran dari beragama Al-Majusi, kemudian ke Nasara, kemudian sampai mendengarkan pendetanya yang mengajarinya akan datang seorang Rasul sebagaimana persis ucapan daripada Nabi Isa alaihissalam. "Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad." Pendeta itu tahu
Dalam kitab suci disebutkan bahwasanya akan datang seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Al-Yahud dan Nasara. Orang Yahudi dan Nasara diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jika datang Nabi Muhammad sebagai bentuk mereka taat kepada para nabi. Orang Yahudi menyatakan Nabi Musa mengikuti Nabi Musa, namun mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad. Maka tidak dianggap sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu adalah satu agama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita enggan mengatakan bahwasanya Nabi Musa, Nabi Isa sebagai seorang muslim misalnya, katakanlah Nabi Musa dan Nabi Isa adalah mengikuti agama tauhid yang menyatakan ubudullah wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Semua nabi mengatakan ubudullah, sembahlah Allah. Janganlah menyembah aku. Itulah semua nabi menyatakan demikian. Ikhwan fillah, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-157 ayat 156, di mana Allah mulai dari ayat 156, Allah SWT berfirman, "Fasa'aktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna zakata." Maka aku akan tetapkan rahmatku kepada orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat. Walladina hum biayatina yu'minun, dan yang mereka beriman kepada ayatku. Apakah kita beriman pada ayat Allah Al-Quran ini yang menyatakan bahwasanya Isa adalah Rasulullah, Isa itu adalah bukan anak Allah, dan kita menyatakan Qul huwallahu ahad, Tuhan yang Maha Esa adalah Allah, tidak punya anak dan tidak beranak. Apakah kita menyatakan demikian? Lalu datang orang mengatakan Tuhan punya anak, ini anak Tuhan. Kita memilih yang mana? Memilih firman Allah atau pendapat manusia? Maka Allah Ta'ala firman, rahmat Allah tetapkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya, yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad itu? Apakah kita hanya menyatakan, mengucapkan wasyhadu anna Muhammad Rasulullah begitu saja? Tidak ada konsekuensinya dari mengamalkan, mengikuti ajarannya, mentauhidkan Allah. Maka Allah mengatakan, alladzina, orang yang bertakwa adalah yattabi'una, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya. Ikuti Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka dapati nama Nabi Muhammad itu maktuban, tertulis indahum fit Taurat, di Taurat, wal Injil, dan Injil. Nama Nabi Muhammad ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Tersebut di dalam kitab Injil bahwasanya Nabi Isa memerintahkan kepada kaumnya, atau Allah merintahkan agar Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Ya'murum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, menyuruh yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Ikhwan fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul penutup akhir zaman. Tidak ada Rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Anda ditanya siapa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Siapakah Nabi Isa? Dan apa keyakinan Anda tentang Isa? Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Siapakah Nabi Musa? Nabi Musa juga Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Itulah keyakinan
yang terdapat di dalam kitab Al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil semuanya menyatakan ubudullah, hanya beribadah kepada Allah, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari pelajaran yang kita petik dari masuk Islamnya dua orang, yaitu dari Yahudi dan Nasara, sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam dan juga sahabat Salman Al-Farisi, kita dapati bahwasanya Rasulullah SAW Nabi yang ummi, seorang Rasul, seorang hamba Allah dan Rasulnya. Ada seorang yang seperti manusia biasa, Abdullah, hamba Allah, namun beliau sebagai utusan Allah. Bagaimana sikap beliau sehari-hari? Beliau adalah, Rasulullah SAW adalah ibadur rahman. Wa ibadur rahman, dalam surah Al-Furqan kita dapati firman Allah dalam ayat terakhir, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzaba kana gharama. Rasulullah adalah gambaran sebagaimana surat Al-Furqan surat ke-25 tentang ibadur rahman adalah mereka yang berjalan dengan tawadhu. Rasulullah adalah seorang yang tawadhu. Bagaimana kita dapati Rasulullah tatkala dipeluk oleh sahabat Salman Al-Farisi, tatkala sahabat Salman melihat sembal itu dipeluk. Kemudian Anda lihat ketawaduan Rasulullah SAW dalam hadis Rasulullah SAW, dalam hadis maupun dalam Al-Quranul Karim. Beliau adalah ada seorang yang sangat memiliki, Rasul yang memiliki sikap tawadhu, rendah hati, akhlak mulia, dan Allah memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau pada diri engkau Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Rasulullah SAW tatkala dari ketawaduan Rasulullah, tatkala melalui anak-anak, sebenarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annahu marra ala sibyan, Rasulullah melintasi anak-anak. Apa yang beliau lakukan? Fasallama alaihim. Rasul mengucapkan assalamu alaikum, assalamu alaikum. Beliau sebagai pemimpin ummah, pemimpin negara, mengucapkan salam, assalamu alaikum, assalam. Dan salam Rasulullah hanya cuma satu, assalamu alaikum, bagi seorang yang muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Ini di antara ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabat-sahabat beliau pun beliau mengunjungi tatkala beliau sakit. Sampai-sampai orang yang tidak kenal dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu mana Rasulullah SAW, mana yang sahabat-sahabat beliau, tidak tahu. Tatkala Abu Bakar Siddiq dan menemani Rasulullah untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, pertama kali orang-orang Ansar mengira Abu Bakar Siddiq adalah Rasulullah, utusan Allah. Lalu Abu Bakar Siddiq memberi isyarat bahwasanya itulah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak diberi mahkota. Rasulullah tidak diberi singgasana sebagaimana para raja, para penggede, ya, para orang-orang yang menyenangi demikian. Rasulullah adalah seorang yang tawadhu, rendah hati. Beliau tidak mempunyai tempat duduk singgasana dikelilingi oleh para sahabatnya. Beliau duduk sambil dihormati. Beliau tidak mempunyai para pengawal sebagaimana para kaisar, sebagaimana para raja. Dalam sebuah hadis yang telah kita dengar, bagaimana kisah ketawaduan Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW menjumpai seorang wanita, marra Nabi SAW ala imra'atin tabki inda qabr. Tatkala seorang wanita kematian seorang anaknya, dalam riwayat yang lain, menangis, faqala laha ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kepada Allah, bersabarlah kamu dengan musibah atas meninggalnya anakmu ini, keluargamu ini.
Perempuan itu tidak tahu yang mengatakan demikian itu adalah Rasulullah. Kamu itu nggak ngerti perasaanku, ya, gitu ya. Seperti terkadang demikian juga seorang ya tidak melihat yang memberi nasihat itu adalah orang yang baik. Ada yang memberi nasihat ya. Siapa kamu itu? Melihat orang dulu, orang melihat siapa yang beri nasihat dulu, ya. Faqalat ilaika anni, pergi engkau dari sini. Kata perempuan itu, fa innaki lam tusab. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tidak tengah musibah seperti aku musibah ini. Enak kamu. Kamu enggak kematian anak, enggak ngerti ya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sabar di dunia ini, paling bertakwa, paling banyak musibahnya karena beliau Rasul. Coba kita renungkan, kita kembali bagaimana sejak kecil beliau ditinggal mati oleh ayahnya. Beliau belum pernah melihat gambaran ayahnya itu bagaimana. Ibunya meninggal, diasuh oleh kakek beliau, diasuh oleh paman beliau. Beliau adalah seorang yatim piatu, ditimpa dengan permusuhan oleh kaumnya. Apa yang tidak dialami Rasulullah berupa rasa sakit, dilempari batu pernah, berdarah, kena senjata pernah, apa yang diracun pun pernah, sampai beliau dari perjuangan dakwah beliau sampai beliau meninggal dibenci oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang munafik. Kehidupan beliau tidak dipenuhi dengan dipenuhi rasa sayang kecuali oleh orang-orang beriman dan para sahabat beliau yang sangat mencintai beliau. Ikhwan fillah, lalu Rasul mengatakan atau dikatakan pada perempuan itu, walam ta'rifu, perempuan itu tidak tahu itu adalah Rasulullah SAW. Faqilalah innahu Nabi SAW. Itu tadi yang nasihat kamu Nabi, Rasulullah. Mendengar orang itu tentunya seperti seorang yang tidak tahu, oh tadi itu Rasulullah yang harus kita cintai, yang harus kita ikuti. Maka datanglah perempuan tersebut, fa'atat baba Nabi SAW, walam tajid indahu bawabin. Dia datang ke rumah Rasulullah, dia tidak ada penjaganya, bebas semua orang masuk. Faqalat lam a'rifka. Lalu perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah, maaf saya begini, saya tidak tahu itu engkau. Maka Rasulullah memberi nasihat, innamas sabru inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu di saat pukulan pertama. Di saat orang pertama kali mendapatkan musibah, yang paling berat adalah di saat awal-awal itu. Kemudian nanti 2 hari, 3 hari akan turun sampai terus bisa melupakan. Seperti seorang kematian orang yang dicintai oleh dia, baik itu istri, suami maupun anaknya. Pertama kali dia akan menangis, akan bisa pingsan dan sebagainya. Namun itulah as-sabru, pahalanya besar. Tatkala pertama kali mendapatkan musibah, ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan gantilah lebih baik daripada ini. Allah akan mengganti yang lebih baik. Ikhwan fillah, ini bentuk bagaimana Rasulullah SAW mempunyai sifat tawadhu. Tidak ada bawabin, tidak ada para penjaga beliau di depan pintu beliau yang menghalangi seorang untuk masuk. Bebas, tidak tahu, tidak mempunyai singgasana. Kalau seorang sekarang dilihat misalnya, oh itu pemimpinnya itu yang punya singgasana, oh tandanya pemimpinnya itu adalah yang punya satu yang khusus gitu. Kalau Rasulullah SAW biasa seperti biasa, pakaiannya biasa. Demikian juga sahabat Umar bin Khattab. Beliau seorang khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin yang menguasai negeri-negeri, pemimpin. Tidur beliau terkadang di bawah pohon, di atas tanah, menikmati indahnya suasana keamanan. Tidak ada ketakutan sama sekali. Bukankah kebahagiaan itu juga seorang merasakan tidak ada kekhawatiran? Sahabat Umar bin Khattab, para pengikut Rasulullah SAW juga, mereka mempunyai tawadhu, tidak takut. Tidak ada para penjaga-penjaga yang menjaga mereka dari terbunuhnya. Sehingga terbunuhnya Umar adalah dengan yaitu ditusuk
dengan takdir Allah tentunya, diutus oleh orang Majusi. Demikian juga sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, semua yang tidak mempunyai para penjaga yang menjaga rumah mereka. Ikhwan fillah. Kemudian di antara ketawaduan Rasulullah SAW menjadikan seorang itu masuk Islam, ya, dan kita mengambil pelajaran daripada kisah ini adalah sikap beliau kepada para sahabatnya. Mereka bermusyawarah kepada anak kecil. Rasulullah SAW bercanda dengan anak kecil. Suatu ketika Rasulullah SAW bercanda atau berkata kepada seorang anak yang kehilangan kematian burung yang disayanginya. Maka dikatakan kepada anak itu namanya Abu Umair. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung itu? Oh, burung itu mati. Yaitu bagaimana canda beliau atau gaya beliau kepada anak kecil. Walaupun beliau adalah seorang panglima, walaupun beliau adalah seorang pemimpin negara, bagaimana canda Rasulullah ketahuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW itu biasa bersih-bersih di rumah. Ya. Rasulullah SAW umurnya sudah 50 tahun ke atas. Ya. Menunjukkan bagaimana ketawaduan Rasulullah SAW sebagai seorang manusia, seorang hamba, namun beliau adalah utusan Allah. Jika Anda masih ragu lagi, gambarkanlah bagaimana rumah Rasulullah SAW dan istri-istri beliau. Apa yang Anda gambarkan rumah Rasulullah? Bagaimana? Kalau lihat di zaman ini bagaimana? Pagernya, ya, nggak bisa dimasuki kecuali dengan kode misalnya. Atau bagaimana besarnya. Rasulullah SAW rumahnya ada kecil, yaitu kuburan beliau itu. Rumah Aisyah radhiyallahu terbuat dari tanah. Tempat tidur beliau disebutkan oleh Imam Nuqail dari Zadul Ma'ad. Isinya bukan kapuk, tapi yaitu serat-serat daripada pohon kurma. Tidaklah halus, yaitu tempat tidur beliau. Bahkan dikisahkan bagaimana tatkala beliau tidur, Umar mengatakan, wahai Rasulullah, badanmu ada capnya, ada bekasnya, tikarnya. Sedangkan Kaisar Romawi tidur di tempat perhiasannya. Itu adalah Rasulullah SAW yang kita cintai. Maka dari sikap itulah kita cinta. Bagaimana beliau menasihati untuk tidak cinta kepada dunia, untuk berlaku zuhud. Dan beliau tepati, beliau demikian juga. Maka dia jadi contoh. Apa jadinya kalau kita membaca hadis tentang zuhud, tentang sabar dalam kesempitan. Sedangkan kita ini kaya misalnya. Kita kaya. Kita mendoakan sabarlah Anda, berzuhudlah Anda. Sedangkan kita ini kaya. Tentunya kurang pas. Rasulullah SAW sebagai panutan umat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Keadaan beliau demikian. Beliau merasakan kelaparan seperti kelaparan sahabatnya. Beliau tidak punya uang seperti sahabatnya punya. Maka menjadi panutan yang sempurna bagi manusia yang mengikutinya. Maka Rasulullah mengatakan, bersabarlah anti, ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Bersabar, wasbiri. Tatkala seorang wanita kematian seorang putranya. Rasulullah telah mengalami hal itu. Rasulullah kehilangan putra beliau yang meninggal di waktu masih kecil. Rasulullah SAW ditinggal istri beliau. Ditinggal Rasulullah sepenuh dengan kesedihan. Namun beliau adalah Rasulullah Allah yang mendapatkan wahyu Allah. Ikhwan fillah, sesungguhnya di antara hal yang menjadikan Rasulullah SAW, dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW agar tidak terulang lagi, yaitu tentang Rasulullah adalah Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Sehingga tatkala umatnya ada yang berlebihan dalam memberikan pujian, memberikan sanjungan,
maka akan tertolak. Tidak bisa seorang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Karena Rasulullah sudah berwasiat. La tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana An-Nasara menyanjung Isa berlebih-lebihan. Innama ana abdun. Aku ini hanya manusia. Fakulu Abdullah. Fakulu. Katakanlah ana Abdullah. Rasulullah adalah, Muhammad adalah Abdullah wa Rasul. Inilah sabda-sabda Nabi yang mengajar kepada kita tentang tauhid. Bagaimana kita menempatkan manusia bukan sebagai Tuhan. Bagaimana kita menyanjung manusia bukan sebagai pujian sebagai Tuhan. Maka jika kita memuji Nabi Muhammad, menempatkan beliau sebagai seorang manusia yang punya super power, mempunyai kekuatan, bisa mengubah dunia, bisa menghilangkan kesedihan, maka kita atau kita diingatkan dengan hadis ini. Kamu jangan menempatkan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa kecuali Allah memberikan kekuatan, memberi daya dan kekuatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Demikian juga kita katakan kepada Nabi Musa. Tatkala ada orang memuji Nabi Musa begini. Kita katakan dia adalah Abdullah wa Rasul. Tatkala ada orang mengatakan Isa itu adalah begini hebat, dia sebagai, kita katakan Isa bin Maryam Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan. Kalau banyak Tuhan di dunia ini, mesti peperangan terjadi antara Tuhan. Ikhwan fillah, yakinilah inna dina indallah Islam, al-Islam. Sesungguhnya agama Allah, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Hal ini bukan berarti kita melakukan hal-hal yang di luar petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun itu keyakinan yang harus kita pegang. Di sana kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di sana kita cinta kepada manusia-manusia secara fitrah. Orang tua kita, teman kita. Kecintaan-kecintaan yang tidak dibatasi oleh agama. Maka agama adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukanlah perasaan-perasaan kita, bukanlah pendapat-pendapat kita. Seperti tatkala kita bertanya, bagaimana kita mengucapkan salam kepada selain agama. Kita lihat Rasulullah bagaimana. Bukan kepada ulama A, ulama B, ulama C, demikian. Bukan. Kita kembali kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana salam Rasulullah SAW kepada kaum muslimin, kepada non-muslim? Bagaimana salam Rasulullah SAW? Itu yang kita turuti. Adapun ulama, bukanlah manusia yang terjamin dari kesalahan. Bisa salah, bisa benar. Dan tidak maksum, tidak terpilih dari kesalahan. Tidak dijamin masuk surga. Maka kita melihat kepada Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada seorang muslim dan non-muslim. Maka selesai perkara dengan keyakinan inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Mudah-mudahan bahasan ini bisa memberikan kepada kita satu wawasan, tentunya satu keyakinan yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesalahan datangnya dari saya, dari hawa nafsu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.